Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Celia Walanda dari kelas 5A2 dari Universitas Bayangkara, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, aku akan ngejelasin tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi, kalian tonton terus ya. Kalian tahu nggak sih apa itu Orde Baru? Nah, aku akan jelasin pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangannya yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi. Di zaman Orde Baru, berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tadinya tidak stabil pada sejak masa kemerdekaan. Pada masa Orde Baru ini, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru disebut patronase atau patronasi, dan bisa disebut juga Bapakisme. Ada 4 tujuan Orde Baru. Yang pertama itu ada mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, ada menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional. Dan di sini ada latar belakang pada zaman Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Surat Perintah 11 Maret atau bisa disebut Super Semar adalah dasar legalitas dimulainya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, dan pada tahun 1968 MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden dan kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Karena sebelumnya PBB sempat dibubarkan. Dan Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Super Semar dan Kebangkitan Soeharto.
Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya, dan pada Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Pada masa Orde Baru, ada pembentukan Kabinet Ampera dalam rangka memenuhi tuntunan ketiga Tritura. Soeharto membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Catukarya. Dalam Kabinet Ampera ada 4, yaitu yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Tugasnya itu untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Yang kedua, ada melaksanakan pemilihan umum. Tugasnya itu untuk menyusun dan melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, ada melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tugasnya itu untuk mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 SPKI. Yang keempat, ada melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk untuk manifestasinya. Tugasnya untuk membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. Dalam masa jabatannya, Pak Presiden Soeharto mempunyai rencana pembangunan 5 tahun atau bisa disebut dengan Repelita. Pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mencukupkan kebutuhan sandang. Mulai dari tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut Repelita. Repelita yang pertama dari tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, sasarannya itu ada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang kedua, Repelita yang kedua dari tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, sasarannya ada tersedianya pangan, sandang, perumahan sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Repelita yang ketiga dari tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, sasarannya ada trilogi pembangunan dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Repelita yang keempat dari tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, sasarannya sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Repelita yang kelima dari tanggal 1 April 1989 sampai 31
1 Maret 1994 sasarannya untuk pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintahan Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah persyaratan utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintahan membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberikan nama Bulog atau Badan Urusan Logistik mulai tahun 1968 hingga 1992 diproduksi hasil-hasil pertanian hingga meningkat. Pembubaran PKI dan organisasi pada masanya dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban super smart telah mengeluarkan kebijakan yaitu yang pertama, membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Yang kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1966 untuk mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, ada Golongan Karya atau Golkar. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Pada penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Orde Baru ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi pemilu berlangsung dengan asas luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu, yaitu Golkar. Peran ganda atau duyu fungsi ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dui fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.
kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Pada masa Orde Baru ada 4P atau pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4 untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataan politik luar negeri. Ada kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai tahun 1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Akibat runtuhnya pada masa Orde Baru, akibatnya adalah adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merebak di Indonesia. Tindakan KKN ini mempunyai pengaruh yang luas dalam berbagai macam kehidupan. Akhirnya timbul krisis baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ataupun bidang hukum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini